Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Maya Rizka Aprilia dari program studi PGMI 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Islam Bakti Negara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah saya buat dengan berjudul Sumber Hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Materi yang akan saya bahas: A. Pengertian Al-Quran, B. Isi kandungan Al-Quran, C. Otentisitas Al-Quran, D. Pengertian Sunnah, E. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pendahuluan. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat. Apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, yang dimaksud sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan atau pedoman dalam syariat Islam. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran dan wahyu memiliki kaitan yang sangat erat karena Al-Quran merupakan bagian dari wahyu Allah. Menurut etimologi, wahyu sendiri bermakna isyarat yang cepat, surat, tulisan, dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Sedangkan secara istilah, wahyu adalah pengetahuan seseorang di dalam dirinya serta diyakininya bahwa pengetahuan itu datang dari Allah baik dengan perantara atau tanpa perantara. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam rentan waktu sekitar 23 tahun, di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Jumlah ayat Al-Quran seluruhnya ada 114, 86 dari surat Makkiyah dan 38 dari surat Madaniyah. B. Isi kandungan Al-Quran. Berdasarkan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Islam merupakan agama yang telah sempurna dan bahkan sebagai yang paling sempurna. Rashid Ridho pernah mengatakan bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Dengan kata lain, Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya sudah dijelaskan sistem perekonomian, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan seterusnya, sehingga tidak ada satupun yang terlupakan olehnya. Hal ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum mul Islam madina. Yang artinya, hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. C. Otentisitas Al-Quran. Yang dimaksud dengan otentisitas Al-Quran adalah bahwa Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini benar-benar telah terpelihara keasliannya, sehingga keberadaannya tetap otentik atau murni. Dengan demikian, Al-Quran itu murni, asli, tanpa ada perubahan, penambahan, atau pengurangan sedikitpun. Yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Allah menyatakan sendiri jaminan atas keaslian Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ayat tersebut secara tegas memuat janji Allah untuk senantiasa menjaga otentisitas Al-Quran. D. Pengertian Sunnah. Sebelum dijelaskan tentang sunnah, akan dijelaskan terlebih dahulu istilah-istilah dalam sunnah. 1. Kabar. Menurut bahasa, kabar berarti anaba atau berita.
yaitu segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Ulama lain mengatakan bahwa kabar adalah suatu berita yang datang dari selain Nabi, sedangkan hadis adalah berita yang bersumber dari Nabi. 2. Atsar. Secara bahasa, atsar artinya sama dengan kabar. Asar secara istilah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Ulama Khurasan berpendapat bahwa atsar dipakai untuk mauquf dan kabar dipakai untuk yang marfu. 3. Sanad. Menurut bahasa, mutamad artinya tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya. Dikatakan demikian karena hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalannya matan. 4. Matan. Menurut bahasa, matan artinya sesuatu yang keras dan tinggi, terangkat dari bumi. Sedangkan secara istilah, matan berarti lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna tertentu. Dengan demikian, matan adalah lafaz hadis itu sendiri. 5. Rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Seorang rawi juga bisa disebut sebagai mudawin, yaitu orang yang membukukan hadis. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pengertian Al-Quran dan dalalahnya, ada juga pengertian Sunnah dan dalalahnya. Al-Quran dan dalalahnya. Secara etimologis, Al-Quran merupakan masdar dari kata kerja qoro'a yang berarti bacaan atau yang ditulis. Sedangkan secara terminologi didefinisikan oleh Zakaria Al-Biri, kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad dengan lafaz bahasa Arab, dinukil secara mutawatir dan tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf. Yang dimaksud dengan dalalah itu adalah petunjuk yang dapat dijadikan pegangan untuk membawa kepada pengertian yang dikehendakinya. Pengertian sunnah dan dalalahnya. Secara literal, sunnah berarti cara atau jalan yang terpuji maupun tercela. Menurut ulama usul, sunnah adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dari sifat Nabi. Dilihat dari sisi sunnah sebagai penetapan hukum, maka diantaranya ada qot'i al-wurud dan zani al-wurud. Abdul Karim Zaidan menyebut bahwa qot'i al-wurud adalah hadis-hadis mutawatir, karena hadis ini tidak diragukan kebenarannya. Ini datang dari Nabi Muhammad. Sedangkan sani al-wurud adalah hadis-hadis masyhur dan ahad. Sunnah yang dalalahnya qot'i adalah hadis-hadis yang pengertiannya mengandung makna yang pasti dan jelas. Sedangkan sani al-wurud itu adalah hadis-hadis yang makna lafadznya tidak menunjukkan kepada makna yang tegas. Kesimpulan, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang disepakati para ulama usul. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Berdasarkan pernyataan dari Abdul Wahab Khalaf bahwa kedekatan Al-Quran dan Sunnah tak ada satupun yang mengingkarinya. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa tanpa Sunnah, maka Al-Quran sangat sulit dipahami atau dipengerti. Keduanya sangat berpengaruh. Al-Quran sebagai pedoman hidup menuju jalan kebenaran, sedangkan Sunnah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW baik perkataan, perbuatan maupun takrir atau penetapan Rasulullah